Shalom, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Allah kita yang hidup, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Kejadian pasal 23. Kejadian pasal 23, kita melihat bagaimana Ibu Sarah meninggal dengan usia yang tua dan penuh dengan kebahagiaan. Ayat pertama saya baca, ayat kedua Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiriat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang mendapati dan menangisi. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di kota yang ini, supaya kiranya aku dapat menetapkan dan menguburkan istriku yang mati. Bani Het menjawab Abraham, Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jangan dibawa istrimu yang mati yang terpilih. Tidak ada sesuatu yang menyediakan kuburannya untuk istrimu yang mati. kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu. Saya berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati, maka dengarkanlah aku dan tolonglah menyerahkan keputusan kepada Tuhan. Supaya ia memberikan kepadaku gua Makpelah miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh, untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron kepada itu berkata, oleh semua orang yang berada di depan kota. Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu di depan mata orang-orang sebangsaku. Kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham, Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. lalu Abraham menerima maksud Efron, maka diterimanya dari aku Efron sebanyak yang dimintanya yaitu 50 kali 400 sikal perak. Dia pun mendapatkan. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang di sana serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. Diserahkan kepada Abraham dari tanah Meriam di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang mengaku di pintu kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan bersama-sama. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kita melihat bagaimana akhir hidup Sarah dengan usia dikatakan 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. 127 tahun. Ya. Jadi dengan usia yang lanjut
Ibu Sarah meninggal, ya. Dan yang menarik adalah apa yang telah Allah firmankan atau janjikan kepada dia telah tergenapi. Dia menikmatinya. Jadi dengan kata lain, di dalam perjalanan hidupnya, akhir hidupnya, dia bahagia. Ya, dia menikmati janji Tuhan. Dia tidak memikirkan satu pergumulan yang tidak kunjung tiba, ya. Jadi kalau misalnya Sarah meninggal dan tidak punya keturunan, ini menjadi sesuatu yang sangat membuat dia kehilangan kebahagiaan di masa tua. Ya, tetapi yang ada adalah dia mengalami mujizat itu. Jadi satu kematian yang sangat membahagiakan. Pun demikian tentu Abraham sebagai suaminya, ya, karena memang istri sudah tua dan Abraham juga sudah tua, dan wajarlah kalau ya istrinya meninggal. Bahkan wajar juga kalau nanti Abraham juga meninggal. Nah, ini di dalam masa tua tentu tidak mudah, ya. Walaupun kita tahu toh pasti tidak tahu bahwa akan meninggal. Ya, tetapi suami istri ini, Bapak Abraham dengan Ibu Sarah di masa tua mereka, ya, mereka saling mengasihi. Pasti ada juga rasa kehilangan bagi Abraham bahwa istrinya meninggal, ya. Pasti ada juga rasa kehilangan. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam perjalanan hidup mereka, ya, ini satu kebahagiaan yang luar biasa karena firman Tuhan atau janji Tuhan telah tergenapi dalam kehidupan mereka. Nah, di ayat 2 dikatakan kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan, lalu Abram datang meratapi dan menangisinya. Ya, jadi meratapi dan menangisinya. Jadi suatu hati yang sedih, tentunya wajar. Ya, jangan kita berkata, wah, kalau sudah tua pasangan ya meninggal tentu tidak terlalu sedih. Tidak juga, ya. Ini namanya kasih hati, ya, saling mengasihi. Abraham meratapi dan menangisinya. Jadi sedih perpisahan itu ya harus mereka alami. Tetapi dia tidak akan berlama-lama untuk meratapi dan menangisinya. Ada satu hal yang harus dia kerjakan, yaitu menguburkan istri. Nah, ini satu tanggung jawab dari Bapak Abraham. Dia tidak mau, kalau kita lihat, ya, pokoknya ada lahan dan dikasih oleh orang lain untuk dipakai, kemudian kita pakai. Tidak. Ya, ada hal yang dipikirkan oleh Bapak Abraham ke depan, ya, supaya tidak akan ada yang menggugat tempat itu, supaya tidak ada yang menggugat kuburan keluarga itu. Ya, nanti kita lihat memang Ishak pun akan dikuburkan di sana. Abraham di sana meninggal, kemudian dikuburkan di sana Ishak juga. Jadi ini adalah kuburan keluarga dan jauh pemikiran Abraham, ya. Jadi tidak hanya pada masanya dia pikirkan, tapi juga masa yang akan datang. Nah, perhatikan bagaimana tindakan daripada Abraham untuk tanah tempat kuburan istrinya. Memang orang Het berkata bahwa silakan Abraham, pakai saja yang mana, terserah, ya, kami akan diikhlaskan. Tetapi Abraham tidak mau seperti itu. Ayat 6 berkata begini, dengarkanlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang Raja Agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati di dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Silakan, tidak akan ada yang menolak, tidak akan ada yang protes. Ya, pada masa saat itu, pada masa Abraham, ya. Dan tapi kedepannya bagaimana? Kita pernah mendengar ada kuburan yang harus dibongkar karena keturunan berikutnya yang punya tanah tidak menerima bahwa tanahnya dijadikan kuburan, kemudian harus dibongkar dan lain sebagainya, ya. Jadi pemikiran dari Bapak Abraham ini jauh sekali ke depan, maka dia tidak mau menerima begitu saja. Ayat 7, kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu. Nah, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju
bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Saudara, Abraham tidak mau yang gratisan saja. Nah, tapi bukan hanya masalah tidak mau dengan yang gratisan, dia berpikir ya jauh ke depan, ya, supaya tanah itu menjadi milik mereka dan tidak akan diganggu gugat. Dan kita melihat akhirnya Bani Het dan Efron sendiri memberikan tanah itu, ya, tidak cuma-cuma, ya, dibeli oleh Bapak Abraham. Di ayat 13, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jadi akhirnya tanah itu dibeli. Jadi tempat atau gua Makpela di mana itu dijadikan pekuburan untuk keluarga Abraham, ya, nanti Abraham mati dan di sana juga ditaruh. Ini adalah kuburan resmi, ya, milik daripada Abraham, dan harganya dibeli, ya, dengan lunas. Jadi tidak akan ada yang akan mengganggu gugat. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang pekuburan juga penting, ya. Ya, sangat penting sekali. Jadi bagaimana kalau seseorang, oh ini saya orang percaya, kemudian kalau saya meninggal bagaimana? Ya, dipikirkan oleh orang yang hidup tentunya. Kalau sudah mati nggak pikirkan lagi. Ya, jadi tempat pekuburan juga sangat penting untuk kehidupan setiap orang secara seorang percaya, supaya ketika ada keluarga yang meninggal atau saudara atau jemaat, ya, dia harus punya tempat untuk dimakamkan. Jadi ada pekuburan khusus bagi orang-orang percaya, itu juga sangat bagus sekali, ya, sangat bagus sekali. Nah, Abraham membeli, ya, membeli tanah itu, dan ada saksi, jadi tidak akan bisa diganggu gugat. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Abraham di masa tuanya, dia harus merelakan istrinya yang memang juga sudah tua meninggal. Dia menangisi, meratapi, itu sesuatu yang wajar. Tapi dia juga berpikir bagaimana ke depan supaya tempat pemakaman bagi keturunannya nanti, atau bagi dia dan keturunannya tetap ada, karena dia sadar dia di tempat itu adalah orang asing. Kami pendatang, kami orang asing. Dia katakan tadi, untuk itu kami mau, ya, ada satu tempat untuk memakamkan istrinya itu. Jadi Abraham berjuang, ya, memperlakukan istrinya dengan baik di masa tua, dan pada kematian pun Abraham menangis, meratap, dan tetap mencarikan tempat yang baik, yang bagus, ya, untuk tempat pemakaman istrinya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang menarik dalam bagian ini adalah tindakan Abraham yang tidak mau menerima begitu saja pemberian orang lain. Dia mau adalah supaya tempat itu, ya, tidak akan diganggu gugat. Dia mau supaya tempat itu resmi, sah, menjadi milik mereka, untuk kemudian nanti ke depan setiap mungkin keluarganya, anak-anaknya, tempat itu digunakan untuk tempat pemakaman, keluarga tidak akan ada masalah. Jadi berpikir jauh ke depan, tidak mudah kita, ya, menerima begitu saja. Wah, haji mumpung, oh ini diberikan, ya udah kita terima saja. Tidak, tetapi kita coba berpikir ke depan. Tidak hanya masalah pekuburan, masalah apapun kita harus mau bertindak dengan benar, ya, resmi. Jika memang sesuatu yang harus kita bayar saja.
tetapi kemudian akan mendatangkan ya hal yang baik untuk kemudian hari, sehingga tidak akan ada yang mengganggu-gugat. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita melihat bagaimana kehidupan Bapak Abraham dan Sarah yang begitu ya harmonis, saling mengasihi, mereka bersama-sama menikmati janji Tuhan, dan di masa tua tetap mereka saling mengasihi. Dan ketika pasangannya meninggal, yaitu lihat Abraham, dia menangis, dia meratap. Ya secara manusia, ya dia rasakan kesedihan itu, dan dia juga memperlakukan ya istrinya dengan baik. Bahkan di garis akhir hidup istrinya, yaitu ketika istrinya mati, yaitu Sarah, dia carikan tempat yang terbaik, ya pemakaman yang terbaik. Ya kiranya dalam setiap hidup kita terus ya memikirkan hal yang baik, bukan hanya sebatas hari ini saja, tetapi kita perlu memikirkan masa-masa yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati kita, bersemangat terus untuk pasangan suami istri, tetap saling mengasihi sampai tua, dan sampai salah satu pasangan mungkin terlebih dahulu dipanggil Tuhan, tetap saling mengasihi. Amin. Ya, pesan buat suami istri, keluarga, Bapak Ibu, tidak ada istilah kalau sudah tua tidak mengasihi lagi, tidak, tetapi semakin mengasihi, karena suami istri yaitu adalah pasangan yang diberikan oleh keluarga, yang diberikan oleh Tuhan dalam satu keluarga untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, ya mujizat-mujizat Tuhan, menikmati kasih sayang yang daripada Tuhan untuk suami istri sampai masa tua. Untuk keluarga, ya untuk pasangan suami istri, pertahankan hubungan yang harmonis, ya, dan tidak ada istilah bercerai ya dalam kamus orang-orang yang sudah diberkati, ya nggak ada istilah bercerai apapun alasannya, tetapi pertahankan rumah tangga sampai masa tua, sampai salah seorang terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan naikkan doa-doa kita datang kepada Tuhan, kita terus berserah, dan kita rindu ya kita semua menikmati perjalanan hidup kita sampai masa tua kita, tetap datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan menikmati perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita naikkan satu pujian.